Ya, kita beralih ke informasi olahraga nih, ada yang menarik nih kabarnya nih Priska nih. Ini ada comeback, ini ada seorang pelatih yang terkenal dulu nih melatih timnas Indonesia. Yang kemarin ini bukan preskon bukan? Benar sekali. Inisialnya ini ST ya. Tahu nggak siapa? Inisialnya ST kan semua udah tahu ya? Udah tahu ya? Kirain nggak tahu ya. Nah, ini basically bagi yang belum tahu, nih Sintayong ini pernah melatih timnas Indonesia dan sekarang kembali ke Jakarta kabarnya. Bentar. Jadi pelatih timnas lagi? Sekarang ke klub di Indonesia. Oke, jadi pindah nih dari timnas jadi ke Persija. Persija, karena kita sayang banget sama pelatih Sintayong nih ST. Berarti kita nunggu dong Persija menang kapan ya? Itu semoga tahun depan nih ya, semoga tahun depan. Nah, Sintayong ini sekarang sudah resmi pemirsa ini menjadi pelatih kepala Persija untuk musim 2026 hingga 2029. 3 tahun ya? 3 tahun. Ke depan, ya. Yang kemarin menggantikan Mauricio Souza, ini Sintayong ini kontrak Persija selama 3 tahun. Ya, welcome back. Welcome back. Sintayong. Selamat datang Coach Sintayong di keluarga besar Persija Jakarta. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi diumumkan sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta. Hal ini diumumkan langsung melalui konferensi pers di Jakarta International Stadium pada Senin siang. Diumumkan langsung oleh Muhammad Prapanca, Direktur Persija Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak untuk melatih Persija selama 3 tahun mendatang. Sintayong menyebut dalam periode pelatihan ke depan, ia akan fokus menggunakan strategi pola cepat dan agresif. Ia juga akan memaksimalkan pengembangan dan akselerasi pemain muda Persija. Selamat datang Coach Sintayong. 네, 제가 5년간 인도네시아 국가대표팀을 이끌면서 항상 버시자 자카르팀이 서고 있는 메인 경기장도 저도 같이 서면서 항상 자카르팀을 많이 보고 있었고 그러면서 좋은 팀이다. 그리고 인도네시아 축구 리그에서 버시 반둥이랑 뭐 버시자 자카르타랑 브루나우랑 발리랑 이런 좋은 팀들이다 생각하고 있었는데 이번에 그 너러왕 회장님이 긴급하게 저를 초대하셔가지고 회장님하고 미팅하면서 한번 도전하고 싶다. 자카르타 팀에 가서 뭔가 한번 만들고 싶다. 시스템적이나 그리고 인도네시아 리그에 한번 더 발전할 수 있는 그런 것을 한번 만들고 싶다 싶어서 팀에 이렇게 오게 되었습니다. Ya, kita ke informasi seputar Piala Dunia. Bisa salah satu negara peserta Piala Dunia yakni timnas Swiss merilis lokasi latihan mereka. Uniknya, lokasi pemusatan latihan ini terletak di sekitar area penangkaran ular, pemirsa. Ya, beginilah rilis peta digital lokasi pelatihan timnas Swiss di Akademi Yahudi San Diego, Amerika Serikat. Lokasi latihan memang cukup lengkap dengan 2 lapangan dan sejumlah infrastruktur lainnya. Namun uniknya lokasi latihan dikelilingi perbukitan yang disebut merupakan area ular. Pihak tim mengumumkan hal ini sekaligus meminta ada konfirmasi dan jaminan keamanan kepada pihak penyelenggara selama timnas melakukan latihan. Lokasinya lengkap, tempat latihannya semua disupport, fasilitasnya bagus, tapi pinggirnya ular semua. Ular itu ya. Mungkin ada maksudnya, Togi, supaya mereka fokus di dalam situ, ya, nggak kemana-mana. Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih ya, karena pastinya ya, kalau mereka habis latihan capek kan istirahat ya. So, mereka tuh kayak mikir, tiba-tiba ada king cobra gitu ya, masuk jendela, ngeri-ngeri sedap juga sih ya sebenarnya. Ya mudah-mudahan aman ya, dan tetap fokus latihan di situ. Iya, untuk Piala Dunia nanti ya. Baik, bisa antusiasme sepak bola meningkat di Seoul jelang Piala Dunia 2026 akan dimulai. Terlihat para pendukung mengunjungi toko pop-up tim nasional dan memberi merchandise Korea. Para penggemar sepak bola Korea meramaikan rak-rak berisi barang dagangan dan souvenir merchandise Korea. Mereka memilih produk dan melakukan pembelian di toko The Hyundai Seoul di Yeouido. Selain membeli pernak-pernik timnas Korea, mereka juga menyoroti pemain-pemain individu dalam skuad dan menyatakan optimisme tentang prospek tim.
이번 월드컵이 황금 세대이고 손흥민 선수의 마지막 월드컵이 될 수도 있다고 생각하는데 8강 이상 갈 수 있으면 좋겠습니다. 대한민국 화이팅! 저는 배준호 선수가 제일 기대되고요. 이번에 연습 경기 때 좀 다치셔가지고 좀 걱정이 되는데 더 잘 이겨내서 다치지 말고 행복한 축구했으면 좋겠습니다. 사랑합니다. Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan oleh negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia kali ini akan menjadi edisi pertama yang menampilkan 48 tim. Lebih banyak dari format sebelumnya yang terdiri dari 32 negara. Ya, jelang Piala Dunia, sejumlah guru di Meksiko melakukan protes. Salah satu bentuk protesnya adalah menjatuhkan patung-patung penyemarak Piala Dunia. Inilah para demonstran di Meksiko yang menjatuhkan patung pemain Piala Dunia. Mereka adalah guru-guru yang menuntut kenaikan gaji kepada pemerintah Meksiko. Mereka protes karena anggaran Piala Dunia begitu besar, namun gaji guru masih dirasa belum layak. Mereka bahkan mengancam akan mengusik jalannya turnamen jika pemerintah tidak mendengarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, audisi Miss Indonesia 2026 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di kota Surabaya, Jawa Timur selama 2 hari, serta diikuti puluhan wanita berparas cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2026 digelar selama 2 hari di kota Surabaya, Jawa Timur. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta tidak hanya dari Surabaya, namun diikuti dari berbagai daerah di luar kota Surabaya. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi badan dan berat badan, wawancara hingga serta sesi foto dan video yang digelar di One East Penthouse and Residence Surabaya. I make sure that I could be someone that is worthy for joining Miss Indonesia. I learn how to speak, and then I also have my own social act that I call the youth. It's an empowering movement for young children, for children without a privilege. Kita harapkan hasilnya nanti kita dapat menemukan sosok finalis yang memang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan untuk menjadi seorang Miss Indonesia 2026. Sementara hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2026 banyak berasal dari sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Persiapan aku tentunya untuk Miss Indonesia 2026 adalah persiapan mental, persiapan fisik juga, dan juga aku belajar materi-materi tentang Miss Indonesia 2026. Dan tentunya aku juga akan memberikan motivasi dan semangat ke generasi muda. Jangan pernah takut untuk coba hal baru yang ada dalam hidup kalian. Jadi harapan saya besar biar semua orang yang ikut audisi ini bisa berusaha semaksimal mungkin dengan hati yang penuh dan bisa menjadi next Miss Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bergengsi Miss Indonesia 2026 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Yang bisa usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga. Dan saya Priska Papilaya. Pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.